apa kabar? Muhammad hadir lagi menemani Anda, menemani traveler tentunya di The Hits Traveler. Dan kali ini saya akan mengajak travelers untuk berwisata bahari. Kali ini saya berada di Kabupaten Bulukumba ya. Salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan bagian selatan ya. Yang tentunya kalau mau ke sini itu membutuhkan waktu sekitar 5 jam karena jaraknya sekitaran 153 km dari Kota Makassar. Nah, mau tahu keseruan saya jalan-jalan berwisata di Bulukumba? Makanya tetap ikuti perjalanan saya hanya di The Hits Traveler. Travelers, nah ini dia spot pertama kita di Bulukumba, yaitu Pantai Lemo-Lemo ya. Untuk ke pantai ini itu aksesnya luar biasa ya, membutuhkan waktu sekitaran 1 jam dari kota Bulukumba. Dan jaraknya itu adalah sekitaran 30-an kilo dari kota Bulukumba. Nah, kalau mau menuju ke sini tuh kita melewati medan yang luar biasa. Nah, travelers, aksesnya masuk itu untuk motor cuma 10.000, mobil itu per mobilnya itu 20.000. Nah, di pantai ini beda dengan Tanjung Bira ya, ini masih kurang pengunjung dan juga masih kurang sentuhan dari pemerintah. Tapi kita akan menikmati hamparan ya, hamparan laut biru hijauan dan juga pasir putih yang ada di bawah saya. Kalau gitu, saya akan menikmati pantai ini. Makanya tetap ikuti perjalanan saya di The Hits Traveler Bulukumba. Nah, sekarang saya di atas bebatuan, ini batu karang ya, yang ada di pinggir pantai dari Pantai Lemo. Dan kalau dari tempat ini kita bisa melihat view ya, pemandangan laut lepas ya, warna biru kehijauan. Dan sayangnya walaupun tempat yang satu ini itu jarang didatangi oleh pengunjung atau wisatawan, tapi ingat nih, yang mungkin mau ke sini saya ingatkan untuk jaga kebersihan karena di tempat ini masih kita temukan beberapa sampah-sampah berserakan tuh. Jadi kalau misalnya mau menikmati alam, tetap jaga kebersihan. Kalau gitu, sambil menikmati alam, keindahan pantai di Pantai Lemo Bulukumba, ya mesti hati-hati ya. Saya akan mengajak juga buat orang-orang yang lagi asik-asik nih, mandi-mandi di sana nih, travelers ya. Kalau gitu, ikuti terus kita di Bulukumba, hanya di The Hits Travelers. Travelers, habis puas menikmati pemandangan laut di Pantai Lemo-Lemo
Nah, dari sini saya akan melanjutkan lagi perjalanan ke spot selanjutnya, masih di Bulukumba. Makanya tetap ikuti perjalanan saya hanya di The Hits Travelers. Travelers, nah sekarang saya ada di spot kedua di Bulukumba, tepatnya di Desa Ara. Ini dia Apalarang, salah satu spot yang paling hits di Bulukumba. Nah, kalau mau tahu objek wisata yang satu ini, kebetulan pas hari libur pengunjung lagi ramai. Nah, untuk akses sini itu medannya lumayan terjal ya. Dan ingat untuk tarifnya, motor itu 5.000, mobil 20.000. Dan untuk per orangnya dikenakan tarif 5.000. Kalau gitu, kita lanjut ke dalam. Tetap di The Hits Travelers. Travelers, nah welcome to Apalarang ya. Dan kalau misalnya kita ke sini, perjalanan menuju ke objek wisata yang satu ini adalah kita akan menjumpai banyak pedagang-pedagang ya yang bisa dijadikan oleh-oleh kalau misalnya habis jalan-jalan ke tempat yang satu ini. Kalau gitu lanjut lagi ke dalam yuk, tetap di The Hits Travelers. Travelers, nah sekarang saya sudah ada di bagian ujung. Nah kalau ngomongin Apalarang, Apalarang itu artinya adalah ujung yang curam. Nah seperti di belakang saya nih itu. Nah di belakang ini adalah salah satu titik atau spot yang biasanya pengunjung atau wisatawan mengabadikan momen berfoto dengan view tebing-tebing yang ada di sana dan juga warnanya laut ya, gradasi biru dan hijau tuh. Oke. Nah dari spot yang satu ini kita bakal jalan-jalan lagi mengeksplor Apalarang. Jadi makanya tetap di The Hits Travelers.
Travelers, nah sekarang saya masih di Apalarang dan ini salah satu spot foto juga yang dimana sudah disiapkan, tapi mesti hati-hati. Jadi kalau misalnya jangan gara-gara foto ya, ini bisa membahayakan. Ini salah satu objek spot foto dimana langsung latarnya adalah tebing dan juga pemandangan laut lepas yang ada di Apalarang. Dan setelah ini saya bakal lanjut lagi jalan-jalan. Pokoknya saya akan mengeksplor Apalarang karena ada beberapa spot lagi untuk bisa dijadikan untuk berfoto. Jadi tetap di The His Traveler. Travelers, nah ini salah satu spot juga kalau misalnya pengen berfoto di Apalarang. Ada sepanjang kayak dermaga jembatan dan juga ini menjadi salah satu objek juga nih, spot untuk berfoto dan pastinya sambil ditemani pemandangan laut lepas dan juga tebing yang ada di sebelah sini. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut lagi perjalanannya, makanya tetap di The His Travelers. Nah, kayaknya sudah cukup untuk mengeksplor tebing Apalarang. Nah, buat jalan-jalan sambil ngelihat laut lepas yang ada di tebing Apalarang. Dan selanjutnya kita bakal jalan-jalan kemana? Makanya tetap ikuti perjalanan saya di Bulukumba hanya di The His Travelers. Travelers, nah sekarang saya ada di Tanah Beru, masih di Bulukumba. Kalau ngomongin Tanah Beru, ini adalah perkampungan pesisir pembuatan perahu pinisi. Kalau ngomongin perahu pinisi, ini adalah perahu tradisional suku Bugis Makassar yang digunakan ya sebagai alat transportasi antar pulau dan juga ke negara-negara ya. Dan kalau ngomongin perahu pinisi, ini sudah dikenal di mancanegara sebagai transportasi dari suku Bugis Makassar. Nah, kalau gitu Travelers, sambil ngeliat-liat, kita juga sebentar bakal kepoin
setiap pembuatan satu kapal atau perahu pinisi itu membutuhkan waktu berapa lama. Makanya ikuti perjalanan saya di Tanah Beru hanya di The Hit Travelers. Nah, di belakang saya ini adalah kerangka awal atau kerangka dasar pembuatan perahu pinisi. Nah, kita bakal kepo juga nih. Ini sebenarnya kayu apa? Kebetulan ada Bapak Haji Basir ya, bakal teman saya. Halo Pak, apa kabar? Baik. Pak, kalau boleh tahu nih, kalau pembuatan perahu pinisi ini membutuhkan berapa lama waktunya? Kalau waktu pembuatannya mulai start sampai selesai tergantung dari volume pekerjaan. Oke. Kayak namanya kapal itu kan macam-macam ukurannya. Ada yang kapal kecil, sedang, dan ada yang kapal besar. Oke. Sisi lain juga ada dua juga peruntukan kapal, karena ada kapal kargo, ada kapal pesiar. Oke. Nah, semua tergantung volume pekerjaan. Kalau kapal pesiar itu butuh berapa lama? Dan Kalau ukurannya perbandingannya besar? begini, kalau antara kapal pesiar dengan kapal kargo, volume yang sama, waktu pembuatannya pasti beda. Oke. Iya. Waktu yang digunakan untuk pembuatan kapal pesiar membutuhkan lebih sedikit tambah 30% waktu dari waktu pembuatan kapal kargo. Kargo gitu. Rata-rata itu sekedar untuk merakit bodi tipe 150 GT sampai 350 itu antara 6 bulan sampai 10 bulan. 6 bulan merakit 10 bodi bulan. dengan kamar luar. Sudah lengkap semua? Belum Lengkap. baru bodi dengan kamar luar. Oke. Belum, tidak termasuk interior. Belum itu. Oke. Jadi kalau untuk secara keseluruhan itu butuh berapa lama? Kisaran 1 tahun 3 bulanan. 1 tahun 3 bulanan itu sudah semua. Sudah lengkap. siap pakai. Siap berlayar Iya. gitu. Ya. Oke. Pak, kalau betul ini kayu apa yang digunakan nih, Pak? Kalau Untuk setiap umumnya pembuatan. dipakai biar kapal kecil, menengah sampai yang besar itu rata-rata kayu besi. Kayu besi. Kayu besi, Itu produksi dapatnya dari mana? Kita datangkan dari Kendari. Dari Tenggara. Kendari. Oke, siap. Nah, kalau gitu, Pak, saya boleh jalan-jalan nanti ke atas? Silakan, Pak. Oke, kalau gitu, traveler saya sudah ngobrol sama Pak Haji Basir. Kalau gitu, Pak Haji Basir juga bakal lanjut lagi kerjanya, ya. Dan saya akan coba gimana rasanya naik di kapal pesiar yang lagi sementara dibuat, ya. Kalau gitu, terima kasih, Pak Haji. Nah, sekarang saya sudah ada di atas perahu pinisi ya, yang dalam proses pembuatan ya. Ini kayaknya sudah tahap-tahap 70%. Nah, untuk perahu pinisi yang satu ini tipe kargo ya, yang tadi sudah kita ngobrol-ngobrol sama Pak Haji Basir, di mana ada dua jenis juga, ada yang pesiar, tapi yang pesiar itu tuh di samping saya nih. Ini adalah proses pembuatan untuk pesiar. Tapi untuk kargo bedanya yang untuk memuat barang-barang ya, yang akan dikirim ke antar negara atau antar pulau. Ya, kalau gitu saya bakal lihat-lihat lagi untuk perahu pinisi yang satu ini. Jadi tetap di The Hit Travelers.
few moments later. Travelers, nah kalau misalnya ke Bulukumba jangan lupa untuk beli oleh-oleh khas dari Bulukumba. Ada cemilan-cemilan yang bisa dijadikan oleh-oleh untuk dibawa pulang ya. Dan sekarang saya ada di Jalan Sultan Hasanuddin di toko Sama Sundu. Di sini menjual banyak oleh-oleh khas dari Bulukumba. Nah tuh di sini ada khasnya itu jagung marni ya. Ini jagung marning. Nah ini nih, ini oleh-oleh khas yang boleh dibawa pulang kalau misalnya habis berkunjung ke Bulukumba. Ini ada dua varian rasa, ada rasa manis dan juga rasa pedas ya. Pokoknya harganya sangat terjangkau. Ini harganya berapa? Satu? 10.000 ya. Jadi travelers kalau pengen oleh-oleh bawa pulang ini jagung marning. Sekali lagi dua rasa manis dan juga rasa pedas dan cuma 10.000. Oke. Travelers, nah sekarang saya ada di titik terakhir ya di Bulukumba, tepatnya di depan Masjid Islamik Dato' Tiro. Ini menjadi salah satu ikon dari Bulukumba yang tidak boleh dilewatkan kalau misalnya berkunjung di Bulukumba ya. Selain berwisata bahari, kita juga berwisata religi juga tentunya di Bulukumba. Nah kalau ngomongin Masjid Islamik Dato' Tiro ini adalah nama pembawa agama Islam di Bulukumba. Nah kalau gitu kita bakal lihat-lihat ke dalam, tapi saya pengen ngucapin dulu dong terima kasih buat travelers yang sudah mengikuti perjalanan saya kali ini di Bulukumba. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share untuk bisa update selalu video-video perjalanan saya di The Traveler. Kalau gitu saya masuk ke dalam dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.